Di lecture note nomor 3 ini kita akan membahas bagian kedua dari topik Digital Electronics. Ada beberapa subtopik di sini. Yang pertama, kita akan membahas kembali mengenai ladder diagram. Tapi kali ini kita akan coba kenalkan relay. Kita masukkan relay ke dalam ladder diagram. Nah, apa itu relay? Sebagai pengulang, ini bisa Anda jumpai di lecture note nomor 1. Nah, relay ini adalah semacam switch, namun terdapat dua bagian. Jadi ada bagian low voltage dan juga bagian high voltage atau bagian intinya, bagian utamanya yang dikontrol oleh low voltage circuit. Jadi ingat bahwa keunggulan relay, kenapa kita perlu pakai relay terkadang, karena dengan relay kita bisa mengontrol suatu rangkaian high voltage yang sangat riskan. Bayangkan misalnya 480 VAC, voltage AC, AC, bisa dikendalikan dengan suatu voltage rangkaian DC yang low voltage, 12 volt misalnya. Ini dengan baterai saja bisa bikin sistem switch sederhana, kita matikan dan nyalakan jadi kita bisa mengontrol suatu rangkaian dengan high voltage seperti ini dengan rangkaian sederhana push button yang di power oleh baterai. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya dalam kondisi normal ini tidak ada aliran apa-apa, maka si load, bayangkan ini mungkin sebagai lampu atau apa, rangkaian lampu, dia tidak menyala. Tetapi kalau kita coba nyalakan switch di sini, maka di low voltage circuit aliran listrik akan mengalir sehingga coil kumparan ini akan teraliri listrik sehingga akan ada reaksi elektromagnetik dan switch di sini akan tertutup. Itu yang terjadi. Ketika switch di sini tertutup, maka tentu akan ada aliran listrik yang mengalir di rangkaian inti sehingga teraliri ke load dan lampu atau apapun itu akan menyala. Nah, itu yang disebut dengan relay. Karena relay ada dua bagian, maka ketika kita memasukkan relay ke dalam ladder diagram, juga biasanya terdapat dua bagian. Ada bagian low voltage dan juga ada bagian high voltage-nya. Nah, ini yang disebut sebagai, indikasi low voltage adalah kalau ada bulatan seperti ini, ada lingkaran. Ini adalah coil-nya, coil yang terhubung ke low voltage. Dan perhatikan terkadang relay atau apa? Relay di main circuit-nya, di sirkuit utamanya bisa pakai normally open atau normally close. Dalam hal ini kita pakai normally close di sini karena ada dua garis paralel ditambah garis miring. Nah, mari kita coba lihat apa yang terjadi dengan rangkaian ladder diagram dengan relay ini. Dalam kondisi normal, tidak diapa-apakan, apa yang terjadi? Ini adalah normally open contact, sehingga tidak terjadi aliran listrik di sini. Tidak terjadi aliran listrik, sehingga coil-nya tidak teraliri listrik. Dan kontak di sini CR1 dengan demikian maka akan berada dalam kondisi awalnya. Kondisi awalnya apa? Kondisi awalnya dia closed. Dengan kata lain sudah sejak awal ada aliran listrik di sini. Dan lampunya menyala. Dengan kata lain ketika input A-nya 0, outputnya 1. Dan sebaliknya, kalau A-nya kita jadikan 1, kita nyalakan, maka akan ada aliran listrik di sini. Coilnya diberikan energi, sehingga CR1 di sini justru jadi mati. CR1 jadi mati, sehingga tidak ada aliran listrik. Dan outputnya menjadi mati. Sehingga ketika A-nya 1, outputnya justru 0. Di sini ada pembahasan mengenai permissive circuit. Saya sarankan Anda membaca ini sebagai pengayaan, tetapi tidak akan saya bahas
panjang lebar. Saya akan bahas dan memberikan fokus untuk fail-safe circuit, karena ini juga ada di tugas. Nah, apa yang dimaksud dengan fail-safe circuit? Intinya adalah, ini adalah suatu sirkuit rangkaian yang jika terjadi kegagalan, maka dia akan aman. Jika terjadi fail, kondisi fail, maka dia akan safe. Ada mekanisme auto-save atau semacamnya. Nah, di dunia nyata, di sistem kontrol di industri, ini adalah suatu fitur yang sangat penting. Karena kegagalan di electrical, di sistem electrical, atau bahkan mechanical juga sebenarnya, itu perlu diprediksi dan diantisipasi. Nah, sehingga fail-safe circuit, mekanisme ini menjadi salah satu opsi yang sering dipakai di rangkaian electrical di industri. Nah, sebagai contoh, pikirkan mungkin ya kita consider large laboratory. Ada suatu laboratorium besar. Barangkali ruangannya luas. Nah, terus kemudian diberikan fire alarm system, yaitu sistem notifikasi kebakaran yang akan teraktivasi dengan salah satu dari switch ini. Ada switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 yang tersebar di berbagai lokasi di laboratorium yang besar itu. Jika salah satu switch nyala, maka nanti sirine akan berbunyi. Sebenarnya ini Anda bisa coba pikirkan bukan dalam bentuk switch, karena dalam kondisi nyata bisa jadi ini merupakan sensor. Bisa jadi merupakan sensor. Jadi kalau sensornya membaca data, sensornya normally open, tapi terus kemudian karena ada data panas misalnya, sehingga dia memberikan data tertutup dan terjadi arus mengalir di sini, sehingga sirinenya menyala. Ini yang disebut sebagai salah satu bentuk fail-safe circuit yang paling sederhana. Nah, tetapi ada tantangan yang cukup menarik. Bagaimana bila salah satu kabel di sini ada beberapa kabel, yaitu kabel switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Taruhlah misalnya ada kerusakan di kabel switch 2, dan ini hal yang sering terjadi. Barangkali misalnya kalau di Indonesia kasus tikus yang menggerogoti kabel. Nah, sehingga ini switch 2 tidak lagi operasional karena kabelnya putus. Nah, apa yang terjadi kalau ada kebakaran di area switch 2, maka switch 2 tidak akan teraktivasi dan sirine tidak akan berbunyi. Nah, itu hal yang sangat bahaya. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah apakah kita bisa mendesain ulang, re-engineer the circuit to be safer. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contoh circuit awal yang tadi kita bahas didesain ulang sehingga menjadi lebih aman. Bagaimana dia bisa lebih aman? Nah, ini yang perlu Anda coba pikirkan. Jadi, switch-nya sekarang, perubahan yang dilakukan adalah dia berubah menjadi normally closed. Oke, menjadi normally closed semuanya, switch 1, 2, 3, dan juga 4. Dan dia dipasang secara seri dengan sirine. Nah, apa yang terjadi? Kalau seandainya ada kebakaran di salah satu lokasi, misalnya di switch 2, sebelum itu mungkin kita coba bahas apa yang terjadi jika tidak ada apa-apa. Jika tidak ada apa-apa, maka di sini arus akan mengalir karena dia normally close semua. Sehingga CR1 akan teraktivasi, merubah CR1 yang di sini, relay yang di sini,
tadinya dia close menjadi open, sehingga arus menjadi terputus. Sirine tidak menyala. Nah, itu yang terjadi pada kondisi normal. Kondisi normal tidak ada apa-apa. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya di salah satu switch terdeteksi kebakaran? Misalnya di switch 2 ada kebakaran, maka sekarang switch 2-nya menjadi open. Switch 2 menjadi open. Karena dia awalnya normally close, karena ada reaksi, maka dia menjadi open. Karena menjadi open, ini salah satu di sini open, line ini akan putus sehingga arus tidak lagi mengalir. Arus tidak lagi mengalir, CR1 tidak lagi teraktivasi, sehingga relay di sini menjadi kondisi normal. Dia tertutup, arus di sini akan mengalir, sirinenya akan menyala. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah, apakah bisa kita buktikan kalau konfigurasi ini lebih aman terhadap gangguan tikus, gigitan tikus? Ini kita coba. Jadi tadi kan skenarionya kalau seandainya ada kabel di sini yang digerogoti oleh tikus. Ini di sini digerogoti oleh tikus. Apa yang akan terjadi? Ternyata kalau digerogoti tikus, awalnya di sini ada arus, lalu jadi open. Karena open, maka arus tidak lagi mengalir, CR1 tidak teraktivasi, relay di sini menjadi kondisi awal, yaitu close, arus akan mengalir, sirine akan menyala. Dengan kata lain, kalau ada tikus menggerogoti kabel di posisi manapun, di switch 1, 2, 3, atau 4, maka sirine akan menyala. Loh, kalau seperti itu berarti bukankah ini kondisi false positive? False positive. Ini adalah kondisi false positive. Nah, tentu kondisi false positive maksudnya adalah dia memberikan salah diagnosa. Nah, tetapi false positive lebih bagus daripada false negative seperti yang kita sering dengar sekarang di pembahasan mengenai COVID-19. Demikian, ini semoga bisa membantu untuk mengerjakan tugas yang diberikan di pekan ini.